Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Aisyah Nur Fauzia dan rekan saya Akila Saratun Haryadi akan menjelaskan materi mengenai understanding word teams. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi pertama. Yaitu differences between group and teams. Jadi, tim kerja itu adalah kelompok orang yang bekerja, saling bergantung, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama perusahaan. Tim yang efektif itu biasanya mampu menghasilkan solusi dan inovasi lebih baik, karena mereka menggabungkan pengetahuan serta pengalaman dari setiap anggota. Dalam dunia kerja modern, tim membantu menyelesaikan tugas yang kompleks dan meningkatkan efisiensi kerja. According to the same scholars, group and teams are not the same thing. Although functionally, the terms are often used to refer the same thing. A work group interacts primarily to share information and make decisions to help each member perform within their respective area of responsibility. Work group itu hanya bertukar informasi dan mendukung hasil masing-masing anggota. A work team, in the other hand, generates positive synergy through coordination. Jadi, work teams itu berkoordinasi erat sehingga hasil kerjanya melebihi jumlah individual. Di dalam tim itu, keberhasilan satu orang sangat dipengaruhi oleh dukungan kolaborasi dengan anggota lain. Tim juga lebih mudah mengatasi masalah karena setiap orang bisa saling mengisi kekurangan dan mendorong keunggulan antar anggota. Selanjutnya yaitu ada types of teams. Yang pertama itu ada problem solving teams, yaitu tim sementara yang fokus memecahkan masalah tanpa wewenang penuh. Selanjutnya ada self-managed work teams, yaitu tim mandiri yang mengelola tugas dan keputusan tanpa pengawasan langsung. Selanjutnya ada cross-functional teams, menggabungkan anggota dari departemen berbeda untuk tujuan bersama. Yang selanjutnya itu ada virtual teams, yaitu tim yang bekerja jarak jauh menggunakan alat digital untuk komunikasi. Yang terakhir itu ada multi-team system atau MTS, jaringan beberapa tim yang saling bergantung untuk tujuan besar dan beberapa tujuan kecil. Dengan mengenal karakteristik tiap jenis tim, perusahaan bisa memilih tipe mana yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah atau menjalankan proyek tertentu. Ada materi ketiga yaitu creating effective teams. Yang pertama itu ada tim konteks. Tim yang efektif membutuhkan sumber daya, pemimpin yang baik, struktur organisasi jelas, budaya kerja positif, penilaian kinerja, sistem penghargaan, dan kemampuan menghadapi krisis. Yang kedua yaitu tim composition. Kombinasi berbeda kemampuan, kepribadian, peran, latar belakang budaya, ukuran tim, dan preferensi kerjasama menentukan sukses atau tidaknya tim. Keragaman anggota tim membantu dalam menghasilkan berbagai ide inovatif, tetapi tetap perlu pengelolaan supaya tidak terjadi konflik. Proporsi yang pas antara anggota yang teliti, kreatif, dan eksekutor sangat mendukung hasil tim. Selanjutnya ada tim process and stats. Proses dalam tim itu meliputi komitmen, motivasi, identitas tim, kekompakan, konflik, kepercayaan, dan pola pikir bersama. Proses diskusi terbuka, evaluasi rutin, serta kegiatan membangun tim building sering dilakukan agar tim terbiasa saling mendukung dan percaya. Semakin tinggi rasa percaya dan komitmen, kinerja tim juga akan semakin baik. Selanjutnya ada materi turning group of employees into teams. Yang pertama, kita bisa melakukan hiring. Recruit individual with both technical skill and teamwork abilities. Cluster hiring can speed up to team building. Selanjutnya, kita bisa melakukan training. Improve communication, attitudes, mental models, and knowledge sharing, especially important in remote work settings. Dan lalu, kita bisa memberikan reward. Use team-based rewards to strengthen shared goals and collaboration, whether financial or experiential. Agar sebuah kelompok berubah menjadi tim yang benar-benar solid, organisasi perlu membangun fondasi kerjasama sejak awal. Ini berarti memilih anggota yang tepat, membekali mereka dengan pelatihan yang relevan, dan memastikan sistem kerja mendukung kolaborasi, bukan persaingan. Tim yang efektif itu tidak muncul tiba-tiba, mereka terbentuk dari proses yang terarah. Intinya, kesuksesan tim adalah hasil dari persiapan dan penataan yang sengaja dilakukan. Selanjutnya, ada materi yang kelima. Warning, teams are not always the answer. Teams require more time, resource, and communication. They are best when the work is complex, requires multiple perspectives, created a shared purpose, and involves independent tasks.
If the work is simple or independent, individual performance is usually more efficient. Jadi tidak semua pekerjaan itu membutuhkan tim, dan membentuk tim untuk tugas yang tidak tepat justru membuang waktu serta tenaga. Tim hanya efektif jika tugasnya menuntut kerjasama yang nyata atau memerlukan beragam keahlian. Jika tidak, kerja individu jauh lebih cepat dan mudah dan murah. Tim harus dipakai secara strategis, bukan otomatis. Selanjutnya, materi terakhir dari saya yaitu implication for manager. Bisa dimulai dari the task before deciding whether a team is needed. Some mission require multiple teams. Manager must create environment where teams can thrive. Team leader shape effective team process. Select individuals with strong interpersonal skills. If interdependence is low, a team may not be appropriate. Manajer berperan besar dalam menentukan apakah sebuah tim akan berhasil atau tidak. Mereka harus mampu menilai kapan tim diperlukan, bagaimana menyusun anggotanya, serta bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi. Keputusan manajer dalam tahap awal sering menentukan keseluruhan kinerja tim. Peran manajer adalah memastikan tim bekerja dalam kondisi yang tepat, dengan orang yang tepat, dan dengan tujuan yang tepat. Baik, itu saja materi dari saya. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu pro dan kontra team building, yang dimana pro, kegiatan team building ini seringkali memerlukan biaya besar dan tidak memberikan peningkatan signifikan pada kinerja tim. Manajer juga sebaiknya lebih dulu fokus memotivasi individu. Manfaat dari kegiatan ini biasanya hanya berlangsung singkat dan terlalu banyak kolaborasi justru bisa menyebabkan kelelahan. Oleh karena itu, organisasi perlu berhati-hati dalam membagi tugas tim agar tidak terjadi kelebihan beban kerja. Adapun kontra yaitu team building yang dilakukan dengan tepat dapat meningkatkan kepercayaan, rasa percaya diri tim, serta kolaborasi dengan cara mengatasi kebutuhan khusus tim, membuat rencana aksi, dan memastikan adanya akuntabilitas. Pelatihan tentang dukungan sosial dan manajemen konflik juga dapat lebih meningkat fungsi dan kinerja tim. Mengintegrasikan latihan-latihan ini ke dalam manajemen tim yang berkelanjutan akan menghasilkan peningkatan yang bertahan lama. Adapun kesimpulannya yaitu tim telah menjadi bagian penting dari tenaga kerja dan memungkinkan organisasi untuk mencapai serta melampaui misi dan tujuan mereka. Berbeda dengan kelompok yang hanya bekerja menuju tujuan atau fungsi bersama, tim mampu bersinergi, berubah, dan beradaptasi. Bekerja menuju hasil yang lebih luar biasa daripada sekedar jumlah kontribusi individu. Bekerja dalam tim menuntut karyawan untuk mampu bekerja sama dengan orang lain, berbagi informasi, menghadapi perbedaan, serta mengesampingkan kepentingan pribadi demi kebaikan tim secara keseluruhan. Adapun studi kasus dalam materinya yaitu pertama, mengapa keamanan psikologis diidentifikasi sebagai kunci untuk meningkatkan kinerja tim. Karena menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa aman untuk mengambil risiko interpersonal, seperti menyampaikan ide, mengajukan pertanyaan, atau mengakui kesalahan tanpa takut dihukum atau diejek. Keterbukaan ini memungkinkan komunikasi yang lebih baik, kreativitas, dan kolaborasi yang kuat, yang sangat penting bagi tim berkinerja tinggi. Sebagai contoh dari pengalaman saya, tim yang memberikan rasa aman untuk berbagi pendapat tanpa penilaian justru lebih produktif dan inovatif dibandingkan tim yang anggotanya merasa takut untuk berbicara. Yang kedua, mengapa tim dan organisasi terkadang sulit menciptakan keamanan psikologis? Tim dan organisasi terkadang sulit menciptakan keamanan psikologis karena adanya rasa takut akan penilaian negatif atau kesalahan yang bisa berujung pada hukuman. Struktur hierarki yang kaku, aturan yang terlalu ketat, atau lingkungan kerja yang sangat kompetitif dapat membuat orang enggan untuk berbicara atau menunjukkan kerentanannya. Selain itu, kurangnya rasa percaya dan empati antara anggota juga menjadi hambatan besar untuk membangun suasana yang terbuka dan aman. Yang ketiga, bagaimana keamanan psikologis dapat ditingkatkan dalam tim? Keamanan psikologis dapat ditingkatkan dengan mendorong empati dan keterampilan mendengarkan aktif, memfasilitasi debat yang terbuka dan adil di mana setiap anggota memiliki kesempatan menyampaikan pendapat, serta membangun budaya tanpa saling menyalahkan di mana kesalahan dianggap sebagai kesempatan untuk belajar. Kejelasan peran, adanya anggota tim yang dapat diandalkan,
serta pekerjaan yang bermakna, juga membantu membangun rasa saling percaya dan menciptakan lingkungan yang aman di dalam tim.